Baiklah, berikutnya kita akan menjelaskan tentang fungsi anggaran di DPRD. Dalam hal ini, alat kelengkapan yang menjalankan fungsi anggaran di DPRD dikenal dengan nama Badan Anggaran atau disingkat dengan Banggar. Bagaimana siklus anggaran berlangsung di DPRD? Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa DPRD memiliki fungsi anggaran, yakni melakukan pembahasan dan persetujuan terhadap perancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah bersama pemerintah kota untuk kemudian dibahas bersama DPRD. Nah, siklusnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang dikenal dengan siklus pengusulan anggaran. Anggaran yang disusun ke dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah diajukan lewat dua pintu atau dua jalur. Yang pertama adalah melalui jalur pemerintah. Dalam hal ini dikenal dengan istilah musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kemudian ada musrenbang kecamatan, kemudian ada forum OPD, dan juga dilanjutkan dengan musrenbang tingkat kota. Dan musrenbang ini juga akan terus dilanjut dengan musrenbang tingkat provinsi dan musrenbang nasional untuk APBD provinsi dan APBN. Kemudian pengusulan lainnya juga dilakukan melalui pintu DPRD yang dikenal dengan jaring aspirasi masyarakat, terutama melalui anggota-anggota DPRD baik secara perorangan, secara fraksi, secara komisi, secara alat kelengkapan lainnya yang dilakukan di daerah pemilihan maupun dalam pertemuan-pertemuan dengan berbagai stakeholder pemangku kepentingan, baik yang dilakukan saat pertemuan-pertemuan resmi, pertemuan-pertemuan informal, atau yang secara khusus dilakukan oleh anggota DPRD melalui mekanisme reses saat anggota DPRD turun ke daerah pemilihannya masing-masing di masa reses. Dari dua pintu atau kanal pengusulan anggaran ini kemudian dimasukkan ke dalam daftar usulan program dan kegiatan di OPD yang ada di dalam pemerintahan. Nah, kemudian tahap berikutnya setelah tahap pengusulan adalah tahap penyusunan. Nah, dalam tahap penyusunan ini berbagai usulan yang masuk baik lewat pintu pemerintahan, jalur musrenbang maupun lewat pintu DPRD, lewat jalur reses, dengar pendapat, dan berbagai jaring aspirasi masyarakat lainnya, kemudian disusun bersama dalam sebuah rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon dan anggaran, yang juga nanti mengacu kepada hasil kajian tim anggaran pemerintah daerah terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan, dan juga dalam rangka penjabaran visi misi kepala daerah di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Dari KUA dan PPA tadi kemudian disusunlah rancangan kegiatan pemerintah daerah atau RKPD yang dilakukan oleh masing-masing OPD, ya, yang kemudian nanti rekapnya menjadi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD. Itu disebut dengan tahapan penyusunan. Nah, setelah tahapan penyusunan dilakukan, maka tahap berikutnya adalah RAPBD disusun dalam bentuk raperda atau rancangan peraturan daerah tentang APBD
yang akan mengikuti tahapan pembahasan sebagaimana raperda yang lain. Akan tetapi bedanya raperda APBD dibahas oleh Badan Anggaran secara khusus. Tahapan pembahasan anggaran oleh Badan Anggaran setelah KUA PPA dan RAPBD selesai adalah melalui mekanisme rapat paripurna, ya, penyampaian nota keuangan dan RAPBD oleh kepala daerah dalam rapat paripurna. Kemudian ada pandangan-pandangan atau pemandangan umum fraksi-fraksi yang selanjutnya akan dijawab oleh kepala daerah dan kemudian dilanjutkan oleh pembahasan Badan Anggaran bersama dengan kepala daerah yang dalam hal ini diwakili oleh TAPD, yaitu tim anggaran pemerintah daerah, yang dibantu juga oleh seluruh OPD yang ada. Nah, dalam pembahasan tersebut tentunya juga dilakukan berbagai kajian, ya, bersama narasumber, bersama kajian-kajian bersama akademisi, bersama narasumber dari instansi vertikal, kajian antar daerah, dilakukan juga public hearing, ya, dengar pendapat dengan stakeholder secara formal di gedung DPRD maupun di tempat-tempat lain yang dimungkinkan. Kemudian dari hasil pembahasan itu masuk kepada tahap berikutnya, yaitu tahap persetujuan. Sebagaimana sebuah raperda, maka RAPBD juga kemudian dibawa lagi kepada rapat paripurna tingkat kedua, yaitu dalam rangka melakukan persetujuan terhadap rancangan APBD. Nah, dari Badan Anggaran kemudian membuat laporan hasil pembahasan, dan dari laporan tersebut kemudian diambil keputusan persetujuan di paripurna DPRD. Nah, setelah paripurna DPRD menyetujui RAPBD menjadi APBD, maka selanjutnya dilakukan executive review kembali, yaitu pada pemerintah di satu tingkat di atasnya. Dalam hal ini kalau pemerintah kota dilakukan RAPBD executive review oleh pemerintah provinsi. Nah, setelah dilakukan executive review dan melakukan penyesuaian, maka kemudian APBD itu dimasukkan ke dalam lembar daerah untuk kemudian dijadikan dokumen APBD yang siap untuk dilaksanakan. Nah, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan APBD dan monitoring pelaksanaan APBD. Ya, pelaksanaan APBD tentunya adalah dilaksanakan oleh OPD-OPD terkait. Adapun monitoring dan pengawasan dilakukan oleh DPRD, dalam hal ini oleh komisi-komisi terkait. Ya, kemudian setelah dilakukan pelaksanaan dan monitoring, tentunya juga dilakukan laporan dan evaluasi. Dalam hal ini laporan disusun oleh pemerintah daerah yang kemudian juga diberikan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ya, BPK. Nah, hasil laporan dan audit dari BPK tersebut menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan RAPBD selanjutnya. Nah, demikian secara singkat gambaran tentang fungsi anggaran di DPRD yang bisa disampaikan atau dijelaskan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat.